Free energy merupakan satu konsep atau gagasan yang sangat indah jika diceritakan tapi mustahil untuk dicapai. Karena kita tahu pada hukum termodinamika, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Syauki. Kali ini kita akan membahas tentang free energy, terutama pada mesin ini. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Kali ini judulnya tentang free energy, terutama pada bagian mesin yang sudah Syauki jelaskan ini, yaitu generator. Ya, kemarin materinya tentang eksitasi. Nah, kemudian ternyata ada komentar yang cukup menarik perhatian bagi teman-teman yang lainnya. Ada komentar, beliau menjawab atau berkomentar melawan sistem kekekalan energi. Terus kemudian ada beberapa yang protes juga dan beliau klarifikasi, menjawab juga, bahwa kalau misalkan ada mesin free energy, di situ nggak akan ada mesin-mesin yang sekarang ini. Karena pasti orang-orang yang di negara misal Jepang, Jerman atau Perancis pasti akan mengadakan penelitian ini atau membuat mesin ini tadi. Kemudian nyatanya di situ tidak ada sampai sekarang. Bahkan mereka ternyata menjual solar panel, kemudian genset dan lain sebagainya. Pendapat dari Mas Alani ini Mas apa Mbak ya? Mas kayak ya, sorry ya. Kurang jelas gambarnya. Tentang free energy adalah sudah benar bahwa tidak ada free energy. Tadi sudah disebutkan di opening, energi itu nggak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Itu sudah benar. Karena konsepnya dari free energy itu sendiri adalah energi yang sumbernya dari dalam itu sendiri. Tidak ada eksternal energi yang masuk ke suatu mesin itu, tapi bisa keluar gitu loh. Jadi ibaratnya kalau mesin itu seperti manusia, manusianya nggak makan, tapi dia bisa bekerja. Bayangin aja, tidak makan, tidak mengisi energi ya, tidak minum juga, tapi dia terus bekerja. Kan nggak mungkin gitu ya. Karena harus ada sesuatu yang dibakar sebagai sumber energi, entah itu makanan, kemudian minuman, dan lain sebagainya. Itu sebagai bahan bakar. Kemudian ada yang berpendapat, nah itu kalau misalkan membakar lemak, nah itu berarti free energy dong. Tidak bisa. Lemak itu bisa masuk ke dalam tubuh karena kita masukkan dari makanan, dari minuman. Seperti itu. Ini juga sama. Kalau konsepnya itu tidak ada energi yang masuk, tapi hanya ada energi yang berputar di sini. Ini misal dari motor memutar flywheel memutar generator. Generator menghasilkan listrik, kemudian menuju ke motor sebagai sumber listriknya. Jadi listriknya akan muter terus seperti ini. Gitu ya. Kalau memang ini diagramnya seperti ini, tidak keluar listriknya, maka itu nanti si alat ini mungkin masih bisa berputar dalam waktu yang tidak sebentar ya. Karena apa? Karena masih ada momentum dari flywheel. Itu benar. Kemudian seberapa lama dia itu bisa berputar si mesin ini, maka nanti tergantung dari gesekan pada poros-poros tiga komponen ini. Itu kalau misalkan gesekannya bisa diminimalisir, maka bisa akan lebih lama. Begitu. Terus kemudian berbicara tentang efisiensi. Nah, katakanlah di sini motor listriknya dia keluaran 1 horsepower atau berapa itu ya? 746 watt. Memutar flywheel. Kemudian nyampe ke generator. Karena namanya mesin itu efisiensinya tidak ada yang 100%. Mungkin 99 bisa mungkin. Tapi sulit untuk dicapai kan. 100% pastinya nggak ada. Akan ada rugi-rugi.
Yang nyampe ke flywheel itu sudah beda, bukan 746 watt lagi. Ke generator apalagi tambah turun. Kemudian generator juga memiliki efisiensi, yang mana keluaran maksimal dari sisi output ini pastinya akan lebih rendah daripada 746. Masuk ke sini pasti akan lebih rendah lagi, bukan 746, turun lagi. Nah, maka kalau masuknya saja kecil, turunnya pasti kecil, lebih kecil lagi. Tidak ada ceritanya inputnya kecil, outputnya bisa besar. Itu tidak ada ceritanya, karena ya tadi kekekalan energi itu. Kemudian itu baru ketika diagramnya seperti ini, belum dicolokkan ke lampu atau beban listrik lainnya. Ketika dimasukkan beban listrik ke colokan ini, akan makin besar pengereman magnetis yang ada pada generator. Ingat hukum Lenz kalau nggak salah. Nah, di situ kalau dibebani muncul arus pada kumparan statornya. Kalau generator saya ya, di situ akan ada pengereman. Semakin besar arusnya, semakin besar pengeremannya. Ini ngerem, ini juga ngerem, motor juga ngerem. Pasti nanti lama-lama akan cepat diam ini, berhenti berputar. Begitu. Kemudian ada yang tanya, yang channel-channel itu dia membuat mesin perpetual atau free energy itu bagaimana ceritanya? Ingat ya, saudara-saudara, teman-temanku semua, yang kita lihat itu adalah video, yang mana video itu bisa direkayasa. Saya tidak menuduh bagaimana rekayasanya, tapi saya juga bisa kalau bikin rekayasa. Tapi kita tujuannya di sini adalah belajar, mengungkap kebenaran. Jadi pada generator yang saya bagikan kemarin untuk sistem eksitasinya itu memang digunakan pada generator set, pada genset gitu. Ini untuk generatornya ada yang ini flywheel dan coupling, fan dan lain sebagainya di sini. Sistemnya kan sama seperti yang Syauqi jelaskan di video yang lain itu, entah itu di sistem eksitasi atau di sistem prinsip kerja generator brushless eksitasi PMG, panjang sekali ya. Ya di situ memang digunakan atau dipasang pada generator set atau genset. Yang mana di situ bukan free energy. Kok bisa bukan free energy? Karena ada energi yang masuk dari luar, yaitu berupa bahan bakar solar ya kalau di tempat saya, karena diesel genset. Jadi engine diesel yang mana dia menggunakan bahan bakar solar memutar. Di bagian sini ada flywheel atau roda gila yang terhubung pada kopling. Bukan kopling kendaraan ya, tapi ini untuk terhubung ke rotor. Untuk memutar rotor di sini, dan nanti prinsip kerjanya adalah sama seperti yang Syauqi jelaskan di video. Itu. Jadi bukan free energy ya. Kalau free energy kan tadi sudah jelaskan. Ya, yang ini dari solar ke engine ke rotor, kemudian rotor nanti akan ada proses pembangkitan listrik muncul di terminal. Jadi intinya energi yang berbentuk cairan berupa bahan bakar itu kita ubah menjadi energi listrik di terminal genset. Itu untuk yang pembahasan apakah mesin ini free energy atau bukan. Kemudian ada satu lagi user ini di komentar. Beliau berkomentar, mungkin generator dengan eksitasi semacam ini, yang ini ya, dia sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrik pembuat generator. Ini apa ya? Sepertinya kurang tepat juga. Karena saya kebetulan bekerja di trading company. Barang jualannya atau barang dagangannya itu termasuk generator set, masih berproduksi. Yang dari Jepang ada, dari India ada, dari China juga ada. Di situ pabrik generatornya alhamdulillah masih berdiri, masih
memproduksi model ini juga. Ada yang self, ada yang AREP, ada yang PMG, ada yang separate excitation. Nah, itu macam-macam masih diproduksi. Jadi kalau di sini alasannya lebih pakai tegangan DC dari power supply DC kecil. Ini AVR juga termasuk power supply loh. Dia DC juga di sini keluarannya, yang ini ke exciter stator. Kemudian di sini sumbernya juga cukup mandiri dan juga reliable ya, yaitu PMG. Contohnya yang ini. Contoh yang lain bisa juga yang dari main stator, itu juga termasuk sumber dari power supply DC-nya yang ini, yang AVR. Itu masih diproduksi. Coba kita lihat untuk manual booknya. Ini contoh yang dari brand Stamford. Mohon maaf, ini bukan di endorse ya, tapi untuk pengetahuan. Di Stamford sendiri yang tipe menggunakan PMG, susunannya sama. Ada main stator, main rotor, exciter rotor, exciter stator, PMG, entah itu stator dan rotornya, kemudian rotating diode atau rectifier, AVR, dan kawan-kawan. Ini sama susunannya dengan yang ini, gitu. Kemudian untuk satu merek lagi yaitu Leroy Somer. Ini dari Leroy Somer. Ini manual booknya ini. Kalau dilihat di sisi ini atau di halaman ini, dia menyatakan ada exciter stator dan rotor, rotating rectifier, varistor, rotor, main rotor ya. Terus kemudian main stator, ada PMG, ada AVR, sama juga. Di situ masih digunakan. Memang untuk eksitasi itu ada macam-macam. Kemudian harga produksinya juga macam-macam, kebutuhannya juga macam-macam. Contoh untuk PMG dia paling andal lah untuk misalkan segala jenis beban, dia itu paling andal karena tantangan yang biasanya paling besar itu adalah untuk starting motor, dan di sini PMG lebih kuat untuk menanggung itu, tapi harganya juga mohon maaf mahal. Ada yang lebih murah, ada yang AREP itu informasinya dia lebih murah, dia nggak pakai PMG, pakai kumparan tambahan di sisi stator. Ada juga yang modelnya separate excitation. Dia pakai baterai, terus kemudian ke AVR untuk menyuplai yang namanya main rotornya langsung. Ada seperti itu, memang ada. Dan di situ memang kebutuhannya juga beda-beda, harganya juga beda-beda. Kita tahu kan pasaran kan juga beda-beda konsumennya. Ada yang memang cari yang murah meriah, ada yang cari memang kualitasnya, nggak peduli harganya berapa, ada yang cari dari kapasitas. Nah, itu untuk kali ini ya, semoga mencerahkan untuk teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf atas semua kekurangan dari Xiaoqi, entah itu mungkin bahasanya yang kurang sesuai ya, atau mungkin gambarnya yang tidak enak dilihat dan lain sebagainya. Xiaoqi dengan besar hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.